Shalom, perkenalkan nama saya Esti Dalen Aplugi, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 10120220069. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sejarah gereja kuno. Tahun 30 sampai 590 Masehi, sejarah gereja kuno dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, tahun 33 sampai 312 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk organisasi yang ada berupa presbiteros, episkopal, diakonos. Adanya faktor atau filsafat-filsafat dan penganiayaan gereja. Tahap yang kedua, tahun 313 sampai 590 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Konstantinus Agung menjadi pembebas gereja. Yang kedua, adanya konsili-konsili. Yang ketiga, berdirinya biara-biara. Dan yang keempat, pecahnya gereja barat dan timur. Yang kedua, sejarah gereja abad pertengahan. Tahun 590 sampai 1492 atau 1517 Masehi memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahun 590 sampai 910 memiliki 2 ciri, yaitu ciri yang pertama, gereja barat atau gereja Roma Katolik. Yang kedua, gereja umum. Tahap yang kedua, tahun 910 sampai 1300 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembaharuan biara. Yang kedua, teologinya hampir semua mengikuti teologi Katolik. Yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, adanya perang salib sebanyak 7 kali. Tahap yang ketiga, tahun 1300 sampai 1492 atau 1517 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pecahan di GKR. Yang kedua, adanya usaha mereformasi gereja. Yang ketiga, sejarah gereja zaman baru. Tahun 1492 sampai 1517 memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama, tahun 1521 Masehi, Martin Luther diadili di pengadilan tinggi di Jerman. Yang kedua, tahun 1529 Masehi, ada pertemuan dengan tujuan untuk mempersatukan gereja Kristen menjadi GKR. Sejarah gereja umum memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, GKR berusaha mengembalikan orang Protestan ke Katolik. Yang kedua, GKR memperbaiki kelemahan yang ada di gereja, khususnya doktrin. Kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara baru, dan ini yang disebut kontra reformasi. Sekian dan terima kasih. Shalom.